Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Selasa biasa pekan yang ketiga. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini juga gereja memperingati Santo Thomas Aquinas, seorang imam dan pujangga gereja yang sangat terkenal dalam pandangan-pandangan filosofis maupun teologisnya yang juga dipakai atau memberikan landasan bagi iman Kristiani. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 10 dan dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Semoga renungan ini memperkuat iman kita dan mengarahkan kita untuk lebih setia mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita sering bertanya-tanya, apa yang Tuhan kehendaki dari diri saya? Bagaimana saya dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Hari ini bacaan liturgi membantu kita memahami bahwa kehendak Tuhan adalah kunci dalam membangun hubungan sejati dengannya. Yang pertama, persembahan yang sempurna dalam Kristus. Dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Penulis surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa hukum Taurat dengan segala aturan persembahannya hanyalah bayangan dari kebaikan yang akan datang. Persembahan hewan tidak pernah dapat menghapus dosa manusia secara sempurna. Karena itu Yesus Kristus datang untuk melaksanakan kehendak Allah. Dengan tubuhnya yang dipersembahkan sekali untuk selamanya, Ia menghapus dosa dan membuka jalan keselamatan bagi kita. Persembahan Yesus mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada kehendak Allah lebih berharga daripada sekedar ritual dan formalitas agama. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita hanya menjalankan kewajiban agama tanpa melibatkan hati? Yang kedua, menjadi keluarga Yesus dalam Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Dalam Injil hari ini Yesus memberikan definisi baru tentang keluarga. Ketika ibu dan saudara-saudaranya mencari Dia, Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku perempuan, dialah saudariku, dialah ibuku." Pernyataan ini mengajarkan bahwa keluarga Allah tidak dibatasi oleh hubungan darah, melainkan oleh kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Yesus dan melakukan kehendak Allah. Namun seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga melupakan panggilan ini. Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama, prioritas dalam hidup kita? Saudara-saudari, bacaan hari ini mengundang kita untuk yang pertama meneladani Yesus dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Mari kita memeriksa kembali hidup kita. Apakah tindakan kita mencerminkan ketaatan kepada Tuhan? Yang kedua, menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga Yesus berarti menjalankan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Yang ketiga, menghargai pengorbanan Yesus yang telah membuka jalan keselamatan bagi kita. Ini memotivasi kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta kepadanya. Saudara-saudari, panggilan untuk menjadi keluarga Yesus adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah dan membangun hubungan yang lebih erat, lebih dekat dengannya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar. Ajarilah kami untuk taat kepada kehendak-Mu dan menjadi anggota keluarga-Mu yang setia. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Amin. Terima kasih saudaraku yang telah mengikuti renungan ini. Dan apabila Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Dan mau berkenan untuk membagikan kepada saudara-saudara kita, silahkan untuk dibagikan. Yang mau memberikan apresiasi, komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.